misalnya kita yang awalnya menyukai menggunakan barang-barang yang terafiliasi oleh itu gitu oleh Istri Will ya. Terus kita berpindah ke barang-barang yang yang mungkin yang produk lokal. Yang terjadi di Gaza, Palestina, masih banyak orang yang menganggap itu bukan urusan kita. Tidak menganggap itu satu yang penting karena jauh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, sekarang saya ditemanin sama host baru. Tapi nggak baru sih, kemarin kan udah pernah muncul juga ya di kemarin waktu di Cijeruk itu ya. Oh iya. Tapi kayaknya mungkin barangkali ada yang belum kenal lah. Tapi sama saya udah tahu, udah pasti kenal ya. Udah hampir setiap ini episode ada. Oke, boleh dong ke teman yang baru ini perkenalan dulu. Ya, halo semuanya, aku Was Magang. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Azka ya. Insya Allah mungkin di video-video selanjutnya akan selalu ada, tapi kita lihat saja nanti. Ya, insya Allah kita istiqomahkan bakal selalu berdua lagi gitu ya. Biar Panji tidak terasa tersendiri ya. Nah, benar. Oke, kira-kira hari ini kita apa nih yang mau dibahas, Panji? Nah, insya Allah kita hari ini itu bakal bahas tentang menyelami tentang kisah hijrah Nabi SAW ya, karena tepat banget bersamaan dengan tahun baru Islam Hijriah sekarang. Udah lewat kemarin ya. Tapi kan masih suasananya. Nah, ini saat yang tepat buat kita lebih mengetahui gitu makna tersembunyi di balik tahun baru hijrah ini seperti itu. Iya. Gitu. Oke, nah kira-kira, kan kita kan sama-sama ini ya, minim ya. Iya, sama-sama fakir nih sini nih. Sama masih belum, apalagi Aska sama Panji mah tuh beda lah pencapaian ilmunya. Enggak lah. Nah, siapa nih kira-kira yang bakal kita undang nih, Panji? Nah, ya. Aduh, kayaknya udah gak perlu disebut lagi sih ya. Seperti biasa. Tidak pernah bosannya karena tidak akan pernah ada habisnya ya ilmu dari beliau ini, nggak akan ada habisnya. Seperti biasa kita sambut Al Mukarram Al Ustadz Ustadz Iqbal Askia. Mungkin silakan beliau masuk Ustadz. Kita bergabung sini ya. Assalamualaikum. Langsung duduk aja. Perjalanan ke sini. Benar kan juga terlalu capek naik motor ke sini kayaknya. Perjuangan nih ke studio. Jalanannya basah. Basah ya. Kebetulan lagi hujan sih sekarang musim. Cek. Iya, kemarin enggak hujan ya Ustaz ya. Masih enggak jarang hujan gitu. Biasanya sekarang lagi musim kemarau basah katanya. Kemarau basah. Apa itu tuh? Gak tahu, di BMKG katanya kemarau basah. Baru dengar soalnya musim baru berarti gitu ya. Baru temukan jadi 3 musim Indonesia. Iya. Hujan, panas, kemarau, basah. Kemarau tapi ada hujannya dan angin. Ya, secara keseluruhan alhamdulillah sehat-sehat aja Ustaz ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarganya sehat? Ya. Alhamdulillah keluarga juga sehat. Insyaallah. Keluarga yang mana? Iya. Iya, keluarga. Oh iya. Baik. Kan tadi kita sebenarnya udah ini Ustaz ya. Insyaallah kita ini hari ini bakal berbicara ngobrol-ngobrol tentang latar belakang dari hijrah Islam ini gitu. Betul. Apa sih yang bisa kita gali, apa sih makna-makna tersembunyinya gitu. Dan ya mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan kita yang agak ngawur mungkin. Atau kita juga bisa mewakili pertanyaan dari orang-orang atau dari tongkrongan. Betul, karena kita kan banyak sekali pertanyaan. Kita setiap hari menghadapi keseharian teman-teman, aktivitas. Betul. Jadi kita butuh tempat buat bertanya gitu, curhat gitu. Iya, agar resah-kesahnya tuh bisa tersampaikan. Siap Ustaz? Siap, insyaallah. Gak somasi. Oke teman-teman, langsung aja kali ya kita. Ustaz kan sekarang lagi tahun baru Islam ya. Jadi mana tahun baru Islam itu kan berkaitan banget nih dengan pada saat zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ada ini hijrahnya bertepatan dengan waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah itu tuh gimana sih latar belakangnya kok bisa gitu? Maksudnya dari Mekah yang
Nabi dari yang awalnya Mekah kok bisa ke Madinah gitu, Ustaz. Oke. Coba awal tahun baru Hijriah itu bulan apa? Bulan Muharram. Muharram. Iya. Kalau hijrahnya Nabi bulan apa? Hijrahnya Nabi bulan apa Panji? Iya bulan Zulhijjah bukan? Bukan. Oh bukan. Kapan Rasulullah melaksanakan hijrahnya? Bulan apa? Ya Muharram juga bukan sih? Bukan. Rasulullah dan Abu Bakar itu Iya. hijrah di bulan Rabiul Awal. Oh iya, tadi juga saya mau jawab itu sih. Oh, masa saya mau jawabnya gitu juga. Terus, Sat, lanjut dulu Sat. Tapi kenapa kita jadinya Muharram saat ininya Sat? Enggak apa lanjut. Jadi urutannya gimana tuh? Kan 12 bulan dalam hijrah hafal gak? Ayo. Setelah Muharram apa? Safar, terus Rabiul Awal. Rabiul Awal. Akhir. Ya. Sampai beres sudah Udah. aja. Akhir Jumadil Awal. Jumadil Akhir terus Jumadil Akhir, Rajab, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Muharram. Oke, jadi tadi Muharram, Ya. Safar, Rabiul Awal. Jadi hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Bukan di Muharram. Kenapa dimulainya dari Muharram? Nah, ini itu dulu satu. Kita nyat dulu nih, apa nih? Penasaran. Nah, jadi gini rahimakumullah. Hijrah Nabi SAW itu terjadi di tahun ke-13 setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi ya. 13 tahun setelah berdakwah di Mekah. Betul. Ya. Adapun proses awal itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah yang pertama kali justru pada tahun kelima setelah Rasulullah menjadi Nabi. Yaitu hijrah dari mana ke mana? Mekah ke Habasyah. Betul, dari Mekah ke Habasyah. Jadi hijrah itu sudah terjadi jauh-jauh hari. Ke tahun 5 Hijriah, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia. Kalau sekarang Habasyah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan di sana ada raja yang adil yang tidak pernah menzalimi orang lain. Dan dia beragama Nasrani, sangat dekat lah ajarannya dengan Islam. Iya. Sehingga beliau mengharapkan orang-orang muslimin akan diperlakukan dengan baik di sana, akan dilindungi. Gitu. Ya. Nah, ini terjadi. Jadi 2 kali terjadi hijrah ke Habasyah di tahun ke-5 dan di tahun ke-7. Oh, tahun ke-7. Tahun ke-5 itu sekitar 16 sampai 18 orang yang berangkat. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, dan beberapa Nabi sahabat. sendiri tidak ikut Tidak. ya? Rasulullah tetap tinggal di Mekah untuk berdakwah. Ya, karena tidak semua orang bisa hijrah ke sana. Iya. Seperti sekarang kita kabur aja dulu, kan tidak semua bisa pergi. Ya, butuh apa tuh? Butuh, butuh. Iya. Jadi kebanyakan yang mustadafin mungkin tidak bisa pergi. Rasulullah tetap tinggal di sana sebagai seorang pemimpin nih. Soalnya ketika waktu lagi proses hijrah yang kemana tadi ke Habasyah itu tetap dikejar-kejar juga ya Ustaz ya? Betul, tetap coba dikejar. Nah, kalau pas hijrah yang kedua ke Habasyah di tahun ke-7 Hijrah itu sekitar totalnya 100 orang. Lebih banyak ya Ustaz ya? Sementara kaum muslimin ketika itu hanya sekitar 300 di Mekah. Jadi sepertiganya pergi. Nah, itu awal mula hijrah itu sudah seperti itu. Dan mereka tetap di sana sampai dengan setelah perang Khaybar. Tahun berapa? Nah, Perang wah ini. berarti Gua kan masih tahu kalau Ustaz ditanya-tanya. Apa juga gak tahu. Sekitar tahun ke-7 Iya, Ustaz. Hijriah ya. Jadi sekitar 15 tahun mereka di sana. Lama ya. Ya. Namun sebagiannya ada yang kembali untuk ikut Rasulullah hijrah ke Madinah ketika mereka mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada sebagian 40. Nggak semuanya gitu ya. Nggak semua, ada sekitar 40 orang gitu ya. Dan bahkan ada yang sampai meninggal juga di sana. Ya. Nah, intinya adalah pada hijrah itu adalah tadi sebelum hijrah ke Habasyah tadi turun 2 surat Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat, diantaranya oleh tadi para pimpinan yang kesana Ja'far bin Abi Thalib, itu surat
Maryam Hmm. karena akan berhadapan dengan Dengan raja. Habasyah ya. Oh ya. dan surat Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ini berisi tentang apa? Kisah ini kan Musa dengan Nabi Khidir. Sebelumnya yang di awal banget apa? Yang di Al-Kahfi? awal itu ya Ashabul Kahfi. Ya orang yang pergi yang- untuk menyelamatkan Menyelamatkan agamanya. Ya, agamanya. Iya, bukan jadi Iya. memang tema hijrah itu adalah pergi untuk menyelamatkan agamanya. Karena apabila mereka tinggal di sana, takutnya tekanan dan siksaan yang diterima orang-orang mukmin membuat mereka tidak kuat lagi untuk itu latar belakang hijrah awalnya. Hijrah yang pertama itu ya. Baik, tadi kan Ustadz udah ngasih tahu ya tentang bagaimana prosesnya latar belakang hijrah Nabi Muhammad Rasulullah SAW gitu. Tapi kan masih mungkin ya masih banyak kali ya orang yang belum tahu apa sih arti dari hijrah. Iya betul nih. Ini sebenarnya yang esensinya dari hijrah itu apa sih? Siapa tahu ternyata gitu. hijrah teh malah nama orang. Hajar tuh, Pak. Oh Iya iya aja sih. Iya. Sayyidatuna Hajar. Apa kok? Biar orang tahu gitu apa sih hijrah tuh atau ya Iya, kalau iya. ada kan kayak pemuda hijrah. Betul, Iya. betul. Kabur aja dulu mah hijrah aja dulu bisa. Hijrah aja dulu. Kabur aja dulu bahasa keren dari hijrah kayaknya gitu ya. Kabur aja dulu. Baik. Jadi hijrah kan secara bahasa itu memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Iya. secara bahasa. Ya. Namun ketika turun Islam, maka hijrah ini memiliki makna yang lebih dalam lagi, bukan hanya saja sekedar berpindah. Ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, memang hijrah yang mereka lakukan betul-betul adalah hijrah secara fisik dari tempat ke tempat lain dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan agamanya. Maka bentuk hijrah seperti ini pun terjadi sampai dengan kapanpun. Seperti Imam Nawawi mengatakan ya hijrah, dan contohnya adalah hijrah dari negeri kufur ya, ke negeri Islam. Supaya mereka bisa melaksanakan kewajiban agama. Mungkin kalau misalkan di luar negeri tidak bisa melaksanakan sholat dengan leluasa, itu adalah bentuk hijrah ya, secara tempat. Namun kemudian Rasulullah memberikan makna yang lebih dalam lagi, bahwasanya al-hijratu man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya, jadi memang hijrah itu adalah berpindah secara qalbiyah dulu, secara mentalitas. Itu pun sebenarnya dilakukan oleh para sahabat di Mekah. Sebelum mereka berpindah negeri, mereka telah berpindah secara prinsip, secara mental, bahkan secara pergaulan, ya, secara persaudaraan. Ya, meskipun berada di tempat yang sama, mereka telah berpindah. Ya, yang sebelumnya adalah ikatan-ikatan nasab, ikatan jahiliyah, menuju memang hijrahnya berpindah karena iman, gitu. Ya. Terus kalau misalnya kayak berpindah, misalnya kita yang awalnya menyukai menggunakan barang-barang yang terafiliasi oleh itu gitu oleh Sriwil ya. Jadi kita berpindah ke barang-barang yang yang mungkin yang produk lokal atau produk yang aman gitu, tidak ada terafiliasi atau apa. Itu juga termasuk hijrah, Ustaz. Ya. Jadi hijrah itu dari yang merah pindah ke warna oranye gitu. Ayam yang merah. Ayam. Oh, ayam. Jadi kan kalau kita perhatikan beberapa hadis tentang hijrah, itu selalu dikaitkan dengan niat. Oh, oke. Ya. Ketika membahas tentang niat di hadis yang terkenal ya, innamal a'malu binniyat, kemudian Rasulullah memberikan contoh hijrah. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah, maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah kecuali jihad dan niat. Maka apa maksudnya kecuali jihad dan niat? Maksudnya kalau tidak perlu lagi seorang meninggalkan Makkah atau meninggalkan Makkah karena sudah menjadi kota Islam ya. Betul. Kecuali kalau mereka meninggalkan kampung halamannya itu dari Makkah misalkan ya. Adalah kalau misalkan diperintahkan untuk jihad. Jihad harus pergi ke tempat berapa negeri. Atau niat. Niat itu maksudnya apa? Ya kamu melakukan sebuah perpindahan amalan untuk melakukan niat-niat kebaikan. Pergi ke luar negeri untuk niat mencari ilmu. Ya. Dan termasuk dalam mana ini gitu ya. Kamu ya apalah tadi ya berpindah menyelamatkan diri.
Ya sama. Sama. Berarti Karena- kaum itu apa yang umat Islam yang ada di Palestina gimana? Nah, tapi nanti dia memiliki pembahasan yang berbeda. Lebih rumit lagi saat ya. Berbeda. Lebih- Namun mereka disyariatkan, dibolehkan karena menjaga menyelamatkan jiwa adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Tapi karena mereka juga ada alasan mereka tetap bertahan Namun juga. mereka juga memiliki misi yang lain gitu. Seperti Rasulullah. Rasulullah pun sebenarnya kenapa Rasulullah tetap tinggal di Mekah? Iya. Kan termasuk yang paling kenapa akhir. nggak langsung aja gitu ya. Karena tadi mungkin sebagian hijrah, mungkin ada sebagian yang tugasnya yang lain. Iya, Nah, kembali kepada tadi hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar hijrah dari Niat Mekah ya. ke Habasyah. Habasyah. Oh, oke. Dimensi lebih luasnya gimana? Dari sejak tahun ke-10 sejak Rasulullah diutus menjadi nabi, Rasulullah itu senantiasa terutama di musim-musim haji ketika kabilah-kabilah Arab berkumpul di Mekah, Rasulullah itu berkumpul mendatangi kabilah-kabilah Arab yang ada di sana, menawarkan Islam kepada mereka dan mengatakan apakah mereka bersedia untuk menjadi yang menampung dan melindungi Rasulullah untuk ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Gitu. Dan sejak awal Rasul itu sudah memiliki visi global. Sejak awal Rasulullah sudah mengatakan kepada dari penduduk Mekah dan juga dari kabilah-kabilah Arab bahwa Allah sudah menjanjikan kemenangan atas Persia dan Romawi. Iya. Betul. Gitu ya. Nah, sebagian di sebuah riwayat dikatakan Rasulullah itu sebelum sampai akhirnya diterima oleh kaum Aus dan Khazraj yang ada di Mathrib, Rasulullah itu sudah berkeliling ke 26 kabilah Arab. Ya. 26 di Mekah itu semuanya di Yang berkumpul di Mekah ketika haji, yang dari berbagai tempat, Rasul berkeliling ke 26. Dan semuanya menolak. Kita mah dari warung ke warung aja capek ya Allah. Ini mah dari kabilah ke kabilah. Ada yang menolak dengan keras, ya. Bahkan seringkali ketika Rasulullah masuk ke tenda-tenda perkumpulan kabilah itu, Iya. diikuti oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab. Iya. Jadi udah di apa sih black campaign. Iya. Saya pamannya, saya paling tahu orang ini, dia orang gila, jangan didengerin. Oh, jadi ketika Nabi Muhammad baru aja ngasih tahu masuk ke tenda itu, pas Nabi Muhammad keluar, Abu Lahab langsung ngasih tahu gitu. Tapi Rasul tidak berhenti gitu. Kan beberapa kali sampai Walaupun ada Abu Lahab ya di belakang. Iya, iya. Kalau Aska mau udah males. Baik lagi langsung aja, udah nggak usah. nunggu bosen gitu. Nah, di antara yang dicari Rasulullah adalah kabilah yang main kuat, yang jumlahnya banyak dan ahli perang. Karena Rasulullah tahu di masa depan nanti, karena tadi visinya global, akan terjadi gesekan militer. Masya Allah. Ya. Benar-benar. Dan sebagian mereka di antaranya ada kabilah Bani Syaiban, itu awalnya menyambut Rasulullah dengan baik. Namun akhirnya mereka mengatakan, kami siap menghadapi orang-orang Arab, kami orang yang ahli berperang, namun kami tidak sanggup menghadapi Romawi. Akhirnya mereka tidak jadi untuk menjadi kaum Ansor. Sayang banget. Baru setelah Rasulullah meninggal, mereka bertemu dengan Abu Bakar ketika mereka berhadapan dengan Persia. Disitulah mereka mengatakan, sungguh kami menyesali dulu. Telah menolak. Tapi tidak Iya, iya. Dan ketika itu Romawi sudah ditaklukkan tuh, Ustaz, ketika mereka bertemu dengan Abu Bakar itu. belum berarti ya. Masih terjadi peperangan kan ya. Pergesekan Rasulullah sudah mulai mengirimkan ekspedisi untuk membebaskan Palestina. Nah, sampai dan akhirnya Rasulullah bertemu dengan beberapa pemuda dari Khazraj, dari Yasrib, yang karena mereka sudah memiliki kedekatan dengan Yahudi, mereka sudah familiar dengan kabar akan datangnya Nabi ini. Iya, iya. Dan karena memang mereka orang yang Allah pilih ya, dengan keimanan itu Allah yang pilih. Akhirnya mereka menerima. 6 orang pemuda awal. Dan berjanji di tahun berikutnya untuk datang lagi. Ya. Kemudian terjadilah Bai'ah Aqabah yang pertama. 12 orang dari Aus dan Khazraj yang di sana sudah Islam, ya. Kemudian mereka menyatakan berbaiat kepada Rasulullah, Bai'ah Aqabah pertama. Iya. Pertama. Diutus lagi kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk berdakwah di Yasrib, sampai akhirnya masuk Islamlah para pemuka-pemuka Aus dan Khazraj, sehingga di tahun berikutnya lagi, di tahun berapa? Tahun ke-12
Hijriah, Iya, terjadilah Baiat Aqabah kedua yang diikuti oleh 73 kaum Aus dan Khazraj secara sembunyi-sembunyi malam-malam supaya tidak diketahui oleh orang Quraisy. Di sana mereka menyatakan kami siap Rasulullah untuk membela dan melindungimu sebagaimana membela istri dan anak-anak kami. Gitu. Disitulah mulai awal mula niat untuk hijrah di bulan haji yang itu terjadi ya itu akhir bulan haji itu di Muharram. Setelah selesai haji, Muharram itu selesai mau pulang. Maka permulaan haji itu diawali dari bulan Muharram karena memang permulaan niat haji dari akhir. Absolut sinema. Kalau nggak salah tuh Ustaz, dulu tuh bukan dulu, maksudnya ya dulu yang paling terkenal ketika proses hijrah ini tuh ada satu kisah ya. Ingat nggak sih yang kisah apa sih? Yang yang Nabi Muhammad dengan sama Abu Bakar ya, ketika mereka sedang dalam gua itu yang ada laba-laba lah. Laba-laba. Yang itu benar-benar kisahnya ini banget. Benar-benar apa? terkenal banget. Iya lah, maksudnya ketika lagi kecil selalu diceritain lah. Betul. Kan kalau misalnya baca buku-buku tentang hewan dan para nabi gitu kayak paus gitu sama Nabi Yunus terus kayak kan ada gitu. Atau misalnya semut sama Nabi Sulaiman. Nah, ini mah Nabi Muhammad sama laba-laba gitu. Laba-laba itu. Bakal laba-labanya masuk surga atau tidak? Ini udah ya nih. Betul, emang harus dipahami juga. Oke. Itu bersembunyi di Gua Sur ya. Ketika lagi proses hijrah juga kan? Ya, jadi Rasulullah itu berhijrah bersama Abu Bakar. Iya. Abu Bakar ketika jadi setelah tadi proses Baiatul Aqabah yang kedua, tahun berikutnya Rasul ketika turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk berhijrah, maka sudah mulai berhijrah tuh. Nah, dari mulai Muharram, Safar sudah pada berhijrah. Tapi Rasulullah ketika Abu Bakar izin berhijrah, tunggu. Kita belum datang perintahnya nih khusus untuk Rasulullah dan Rasulullah mengharapkan Abu Bakar menemaninya. Gitu ya. Nah, dan hijrah itu dilakukan dengan strategi juga. Rasulullah memerintahkan orang-orang muhajirin yang lemah itu berhijrah bareng-bareng dengan muhajirin yang kuat. Jadi ketika Umar bin Khattab hijrah itu barengan dengan 20 orang gitu. Ketika Umar tuh di tengah-tengah kabilah itu mengumumkan betul, ya muhajirin yang miskin dengan muhajirin yang kaya untuk membiayai perjalanan mereka. Iya, ada kloternya. Jadi ada strateginya. Kalau semuanya ngabring 300 berapa ratus, pasti akan terjadi dicegat habis-habisan oleh. Karena orang-orang musyrik Quraisy pun menghalangi. Mereka tidak ingin. Kenapa? Kalau sampai kaum muslimin ini pindah keluar, mereka membuat basis kekuatan baru akan membahayakan menjadi tandingan bagi kaum musyrikin Mekah. Berarti itu proses hijrahnya sembunyi-sembunyi ya? Iya, maka dari mulai Bai'ah Aqabah itu malam-malam sembunyi-sembunyi, ketika keluarnya pun malam-malam sembunyi-sembunyi. Gitu. Itu nggak ada yang cepu, Nah? Nggak ada yang cepu, nggak ada yang mata-mata gitu. Ya, tadi pasti ada mungkin ya, tapi tadi betapa cermatnya mungkin ya Rasulullah dan kekompakan kaum muslimin juga. Kalau nggak salah ketika lagi Rasulullah mau hijrah juga udah hampir mau dicegat ya ketika hari itu teh ya. Enggak, ya nah itulah Rasulullah kemudian nah terutama Rasulullah kaum musyrikin itu sangat menghindari Rasulullah ini hijrah. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Itu yang mengirim 12 pemuda dari perwakilan kabilah-kabilah Quraisy untuk membunuh Rasulullah di kamarnya. Tapi kemudian Rasulullah berhasil kabur ya. Kemudian maka tidak berhenti sampai itu, orang-orang Quraisy membuat sayembara. Barang siapa menemukan Muhammad akan diberikan menangkapnya hidup atau mati, dead or alive gitu ya. Iya, udah kayak habis nih. Iya, kasih bonting. Kasih bonting. Ya akan diberikan 100 ekor unta. Iya, 100 ekor unta. Bontingnya 100 ekor unta. Banyak itu ya. 1 ekor unta kan berapa puluh. Belum ada poster. Ya. Nah, Rasulullah menyadari ini. Maka Rasulullah memilih menggunakan berbagai kecerdasan beliau dan perencanaan yang matang untuk berhijrah. Beliau sembunyi dulu di Gua Sur yang letaknya di selatan Mekah. Padahal Madinah itu ada di utara. Orang-orang Mekah udah tahu bahwa orang muslim ini hijrah ke Yasrib. Pasti jalurnya ke utara dong. Iya, kalau logika pastinya mereka ke utara. Maka Rasulullah ke selatan ya ke Gua Sur selama 3 hari 3 malam di sana ya untuk mengelabui orang-orang.
Namun kemudian tetap saja karena begitu gencarnya pencarian itu, ya hampir-hampir tadi sudah sampai dengan mendaki gunung dan sudah berdiri di mulut Gua Sur itu. Gua Sur itu ya bukan gua yang kita lihat seperti gua Jepang gitu ya. Dia hanya lubang yang kecil gitu ya yang berada di bawah. Yang ketika itu Abu Bakar mengatakan, Rasulullah, kalau saja mereka melihat ke kaki mereka akan melihat kita ada di situ. Nah, namun jawaban Rasulullah apa? Bagaimana pendapatmu kita ada orang berdua yang ketiganya adalah Allah. Nah, disitulah Allah menurunkan bala tentaranya tadi ya, dengan laba-laba, dengan burung, sebagai sebuah tentara-tentara Allah yang menyamarkan bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ketika lubangnya masih seperti itu. Tapi katanya ada kalajengking yang nginin Abu Bakar, itu benar nggak sih? Betul sekali ya, kisah. Masuk neraka nggak kalajengking? Ya kan, nggak masuk surga. Jadi kayak donat ini ya surga neraka ya. Jadi kisah bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah itu adalah sebuah pilihan sangat luar biasa, kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada Abu Bakar. Iya. Ya. Yang Umar itu sangat cemburu gitu. Ya. Kalau saya ingin menggantikan Abu Bakar hanya satu malam saja. Ya. Jadi banyak kisah-kisah yang terjadi bagaimana Abu Bakar sangat melindungi dan kecintaannya kepada Rasulullah. Termasuk tadi ketika sedang beristirahat di Gua Sur, Rasulullah tertidur sambil menyender ke beliau. Ada tadi kalajengking menyengat. Abu Bakar. Pernah disengat kalajengking? Alhamdulillah belum pernah. Ya. Tapi kayaknya sakit ya. Tawon pernah. Nah, ketika Rasulullah bangun melihat Abu Bakar sudah berkeringat gitu merah. Kenapa? Disengat kalajengking. Kenapa engkau tidak membangunkanku? Tidak mengusir? Aku takut membangunkanmu. Oh, bukan karena ini biar nggak ketahuan musuh ya? Musuh. Iya, biar nggak ketahuan. Udah pergi itu. Udah pergi. Oh, biar nggak ngebangun Rasul. Ya, nggak bangun Rasulullah. Bapaknya merendah. Bangun dulu, Ya. Enggak, lu ngomong. Langsung lagi begini. Bahkan dalam perjalanan itu kan Abu Bakar itu senantiasa kadang-kadang berjalan di depan, kadang-kadang berjalan di samping, di belakang. Itu apa? Takut ada musuh gitu. Ketika kehausan di tengah perjalanan karena perbekalan seadanya, Abu Bakar senantiasa mendahulukan Rasulullah. Dan ketika Abu Bakar melihat Rasulullah minum, saya sudah merasa tidak haus lagi. Karena melihat Rasulullah sudah minum luar biasanya. Dan tadi sempat ada yang perjalanan ini dalam sebuah riwayat dikatakan perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu 14 hari. 3 hari bermalam di Gua Sur, 7 hari perjalanan, 4 hari bermalam di Quba. Quba itu adalah sebuah daerah yang di perbatasan Madinah, di mana Rasulullah membangun masjid pertama di sana. Masjid Quba. Ya, menunggu juga kedatangan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Oh, yang nyusul ya? Jadi ketika masuk ke Madinah berempat. Kalau nggak salah Ali juga tuh menggantikan Rasulullah di kasur. Iya, dan diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk Mekah yang dititipkan di rumah Rasulullah. Oh, gitu. Jadi nggak dibawa ke sana ya? Enggak lah. Tetap capek. Iya kan bukan milik dia. Tetap amanahnya Rasulullah ya. Benar, Barang-barangnya. Padahal orang-orang itu orang-orang yang telah mengusir beliau dari kampung halamannya, tapi tetap dikembalikan. Kubik teman naskah aja masih dibawa-bawa. Nah ini remah jadi luar biasa teladan Rasulullah SAW gitu ya. Wah, ini kalau tambah panjang lagi sih. Kalau mau dirinci mungkin sangat panjang ya. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mungkin kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih menarik, kita lanjut saja ya. Iya, silakan. Tapi apa sih hikmahnya gitu kira-kira? Karena hikmah dari semua kejadian itu, dari banyak proses hijrahnya itu Nabi itu, apa sih hikmah yang buat kita nih bisa kita dapatkan, kita buat ambil. anak-anak muda terutama. Buat anak muda nih. Tentu saja hikmahnya ada banyak ya. Iya. Tapi kita harus ketika melihat proses hijrah itu kita melihat dari dua pihak nih. Pihak Muhajirin dan pihak Ansar. Pihak Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrahnya. Ya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari mereka ya? Tadi kesiapan untuk meninggalkan dan mengorbankan apapun ya, selama itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kita
Suatu yang berat, kadang-kadang kita ingin berubah itu berat. Banyak pertimbangan nih, saya harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan rumah yang sudah nyaman, harus meninggalkan jabatan. Tapi itu semua tidak menghalangi kaum muhajirin. Ya. Semuanya betul-betul mereka menunjukkan keikhlasan mereka dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah, tadi hijrah meninggalkan apa yang Allah larang, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Coba kita lihat teladan kaum muhajirin. Ya, mereka betul-betul ikhlas meninggalkan apapun. Jangan sampai ternyata ada yang menghalangi kita untuk berubah, itu sebenarnya hal-hal yang duniawi yang sepele gitu ya. Nah, itu dari pihak muhajirin. Jadi bagaimana keikhlasan mereka untuk dalam berjuang di jalan Allah, untuk berhijrah, ya, meninggalkan apapun itu. Ya, meskipun yang kedua adalah dari pihak ansornya. Ya, bagaimana mereka, kesiapan mereka untuk rela menyambut kaum muhajirin ini. Ya, bahkan dalam kisah yang masyhur kan rela berbagi rumah, harta, bahkan siap berbagi istri juga. Meskipun tidak syar'i itu ya. Iya. Tapi itu ditawarkan, ya. Kalau kamu mau nih ada istriku ada 2, saya ceraikan salah satu. Jadi satu dikasihin aja. Nah, ini adalah bagaimana hikmah dari kaum Ansor ini adalah kekuatan ukhuwah tadi. Ya, bagaimana kekuatan persaudaraan kita, jangan sampai kita itu terhalang oleh kepelitan. Dan hanya sesuatu itu kalau bukan urusan kita tidak mau berkorban. Tapi bukan berarti bisa dilakukan di zaman sekarang gitu. Yang berbagi istri itu. Wah ya, itu beda lagi ya. Ini prinsip tadi berbaginya. Ya, prinsip menolong saudara kita. Bisa di-cut, di klip, siap. Ya. Nanti rame yang lain. Ya, lanjut. Termasuk tadi sekarang termasuk yang terjadi di Gaza, Palestina, masih banyak orang yang menganggap itu bukan urusan kita. Tidak menganggap itu sesuatu yang penting karena jauh. Jadi ukhuwahnya tidak terasa. Ya, semangat pengorbanannya apa yang bisa kita berikan terasa. Ya. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang Ansor tadi menginfakkan hartanya untuk membantu saudara-saudara muhajirin yang miskin, ya, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu juga kita lakukan, ya. Betul. Membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim, duafa, orang-orang yang menuntut ilmu, berhijrah fisabilillah. Nah, itu bisa kita lakukan. Betul. Karena kita ada bisa nih ke PSA Insan Mandiri nih. Sekarang kita kan kita membantu orang-orang anak duafa gitu ya, masuk. Betul. Orang yang mencari ilmunya itu kan kita juga betul. Orang-orang yang mencari ilmu, menghafal Quran, ketika kita dengan sukarela membantu mereka, kita misalkan ada yang ingin jadi orang tua asuh, mendorong mereka. Itu adalah bagian mungkin dari kita mengambil pelajaran daripada hijrah kaum Ansor ini. Jadi barangkali ada teman-teman nih yang mau berinfak nih buat Aduh, kedorong nih. Iya. Itu bisa di mana nih kira-kira? Di bawah nanti di bawah ini. Ada ya. Insya ada di sini. Iya, insya di. Jadi ini salah satu aspek yang menurut saya pribadi sering terluput ya. Jadi kalau momen hijrah itu yang dilihatnya orang yang berhijrahnya saja, tapi momen kaum Ansornya ini yang juga harus spotlight, harus disorot juga, gitu ya. Alhamdulillah kemarin juga baru ini ada wisuda ya kemarin di. Oh ya, selamat Alhamdulillah udah. Iya bisa dilihat, mungkin nanti dokumentasinya untuk bisa juga kepoin aja di PSA Insan Mandiri ya. Oh iya benar. Dengan hafalan berapa juz. Alhamdulillah ya. Semoga bisa jadi amal jariah. Oke, baik. Baik, lanjut Ustaz. Mungkin itu ya dari hikmah-hikmahnya gitu saja. Betul. Sedikit ya hikmah-hikmah dari Ansor. Walaupun kalau hikmah secara luasnya mungkin masih banyak gitu Ustaz ya. Betul, akan sangat banyak ya. Mungkin karena kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih ramai nih Ustaz nih. Apa nih? Ada Asgar dulu. Ada pertanyaan nggak? Enggak sih, ini masih berkaitan sama itu sih. Oh, masih apa sih ada amalan yang di bulan ini kan bukan ya, walaupun masih ada kait ini sih, bukan kaitan sama hijrah tapi bulan Muharram nih. Biar sekalian juga nih buat teman-teman. Ini apa sih? Puasa ya? Iya, kalau nggak salah ada puasa yang apa di sih? bulan Muharram ini. Itu gimana sih? Puasa 10 Muharram yaitu puasa
Yaum Asyura. Ya, Itu tuh puasa. baru ya kayak apa ya, jarang kelirik gitu maksudnya. Iya. Biasanya yang tahu tuh paling puasa Arafah gitu. Nah, itu utamaannya sama. Betul, saum Asyura itu saum yang disunahkan. Rasulullah mengatakan Ya. saum Asyura itu akan menjadi kifarat dosa 1 tahun yang lalu. Gitu ya. Itu lagi ya, apa hilang lagi? Ya. Ya. Jadi awal mulanya adalah memang ada beberapa riwayat tentang asal usul Yaum Asyura ini. Tapi yang masyhur itu adalah bahwa hari Asyura itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ya, dan menenggelamkan Firaun. Sehingga orang-orang Yahudi Madinah ketika itu yang saum di hari 10 Muharram. Dan Rasulullah mengatakan kita umat Islam adalah yang lebih berhak mengikuti dan meneladani Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk juga saum di hari 10, dan beliau mengatakan kamu harus membuat sesuatu yang berbeda dari orang-orang Yahudi dengan saum sebelumnya atau setelahnya. Dan riwayat lain saum sebelumnya dan sesudahnya. Iya, buat pembeda Isat. Tuh. Tanggal berapa? Jadi sunahkan saumnya itu tanggal 9 dan 10 atau 10 dengan 11. Kalau mau 9, 10, 11 juga boleh saja. Insya Allah. Itu boleh digabung sama kodok. Ya, kodok Ramadan tahun lalu. Iya sih kayak gitu. Kadang ya suka teman-teman nanyain misalnya nih aku puasa sunat di sekalian di kodo sama puasa Ramadan gitu kan boleh. Apa ini semuanya di kodok gitu. Oke, itu berbeda, ada banyak pendapat ya. Iya. Jadi kalau Siap. ada yang mengatakan boleh kamu mendahulukan saum sunnah ini karena dia saum sunnah meskipun dia sunnah tapi waktunya terbatas. Kalau Ramadan meskipun dia hukumnya wajib tapi dia waktunya luas sampai dengan tahun depan. Tapi saya pribadi lebih mengutamakan ibadah yang wajib lebih dahulukan daripada ibadah sunnah. Jadi kalau kamu mau saum di hari itu kamu masih punya hutang saum wajib, lebih utama menurut saya, meskipun tadi ada pendapat lain, kamu niatkan qada Ramadan gitu ya, karena kamu nggak tahu apakah besok masih hidup atau enggak, takutnya jadi hutang. Jadi dahulukan hutang, bayar hutang. Jadi mudah-mudahan Allah mencatat keutamaan, dihitung sudah menunaikan kewajiban saum dan tercatat sudah melaksanakan keutamaan saum pada tanggal tersebut. Ya mudah-mudahan saja karena Allah maha luas rahmatnya gitu ya. Sebenarnya sudah terjawab sih kalau pertanyaan-pertanyaan liar. Iya tadi kalau misalnya hijrah dari walaupun yang maksudnya yang buruk banget tapi maksudnya agak mendingan gitu, itu juga termasuk hijrah saja. Iya, Iya, kan maksudnya kalau ya. konsepnya adalah tadi hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Iya. Tapi kan misalkan tidak semua orang bisa berubah secara drastis. Iya. Ya, butuh secara bertahap. Ya, mudah-mudahan kalau memang niatnya adalah untuk berubah sedikit untuk kebaikan, Allah akan mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan, tidak ada yang luput, insya Allah. Makanya semangat. Semangat teman-teman buat hijrah ya. Kita juga harus hijrah nih sekali. Siap. Hijrah batin, hijrah fisik juga. Hijrah perasaan. Ya benar. Oke. Siap, alhamdulillah sudah waktunya sudah panjang sekali ya. Ini kita obrolan juga kalau dilanjutin mungkin bisa nanti kita lanjut lagi ada di episode-episode selanjutnya kali ya. Insya Allah bakal selalu menarik dan akan tersampaikan apa sih keresahan-keresahan dan teman-teman juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Betul. Ya tentang kegalauannya, tentang apa bisa DM aja Insan Mandi PSA Insan Mandi di Instagram atau bisa lewat kolom YouTube lah, komentar YouTube. Nanti di like dan di Nanti kita akan masukkan sebagai pertanyaan juga gitu ya. Ya. Itu juga tadi sama lah membuka ladang apa tadi teh? Ladang buat sodako ya. Oh ya buat sodako juga. Tadi buat teman-teman yang mau sodako atau berinfak bisa PSA Insan Mandiri nanti ada di sini di bawah. Bisa dicek juga profilnya juga. Betul. Oke, siap. Alhamdulillah udah terima kasih ya Ustaz Iqbal seperti biasa. Jazakallah. Sama-sama, terima kasih sudah waktunya, Bosan ya, ilmunya. Ustaz, ya. Insyaallah. Kita akan terus bertambah lebih upgrade diri lagi dan juga mungkin upgrade Ya sama juga proses hijrah. Oh, iya, kan? proses hijrah. Kan dibimbing hijrah sama Iqbal dari yang ini sama Ustaz Iqbal. Baik, oke. Ya buat teman-temannya makasih buat selalu mantengin sosmed kita, YouTube, Instagram. Jangan lupa buat like, komen dan subscribe gitu ya. Baik,
Mungkin sekian ya. Sekarang ada yang mau nambahin lagi nggak? Nggak, Udah cukup lah, cukup udah ya. panjang Insya Allah. banget sih ya. Baik, kita sama-sama tutup lah dengan doa majelis tadi. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Amin.